Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Kausar, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan membahas sistem hukum Indonesia, yaitu sosiologi hukum. Berikut cuplikannya. Let's go. Ya, kali ini saya akan membahas tentang sosiologi hukum. Sebelum kita tahu definisi dari sosiologi hukum, terlebih dahulu kita harus tahu apa makna sosiologi dan hukum itu sendiri. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu-individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Apakah manusia dapat hidup sendiri? Jawabannya tentu tidak. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Dapat kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, manusia membutuhkan orang lain untuk memberikan reaksi untuk tindakannya. Tanpa adanya orang lain, perkembangan jiwa manusia akan terganggu. Maka dari itu, setiap manusia akan membutuhkan manusia lainnya. Dan untuk hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk menentukan tingkah laku manusia yang bersifat memaksa dan bagi pelanggar akan mendapatkan sanksi. Dari kedua definisi tadi, kita dapat menyimpulkan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, yang membahas tentang hubungan antara masyarakat dengan hukum. Mempelajari secara empiris dan analitis pengaruh timbal balik antara hukum dengan segala sosial lainnya. Salah satu ahli hukum yaitu Sacipto Raharjo mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Sosiologi dan hukum, ketika kedua disiplin ilmu ini dipertemukan, maka harus ada persamaan wilayah bersama untuk saling mengisi, yaitu masyarakat dan hukum. Masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama. Bila mana sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan juga dapat menghancurkan suatu tatanan hukum. Sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat. Hukum melibatkan lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi konduksi pengawasan berjalannya hukum dalam masyarakat. Sesungguhnya, sosiologi hukum menyelidiki pola dan makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam suatu masa tertentu. Konsep dari sosial hukum adalah hukum sebagai sarana sosial kontrol, yaitu pengendalian sosial upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di mana masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Sebagai sarana engineering, yaitu sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat, mengubah pola pemikiran masyarakat ke dalam pemikiran yang lebih rasional. Namun, konsep sosiologi yang berkaitan dengan masalah hukum tidak mungkin untuk bisa kita pahami secara matematis. Karena itu, setiap orang yang mencoba menciptakan konsep sosiologi hukum berarti dia melibatkan diri dengan fenomena sosial. Suatu fenomena yang sangat kompleks, sehingga untuk memahaminya tidak bisa menggunakan jasa pemikiran satu arah saja. Ciri dari sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, senantiasa menguji kekuatan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Pendekatan demikian menimbulkan salah paham seolah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek yang melanggar hukum. Bahwa sosiologi hukum
tidak memberikan penilaian melainkan sebagai objektivitas semata, bertujuan untuk menjelaskan terhadap fenomena hukum yang nyata. Sujono Sukanto mengatakan, dari sosiologi hukum adalah memberikan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Selanjutnya adalah mengadakan analisis terhadap hukum tertulis, mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis. Ruang lingkup dari sosiologi hukum adalah pola-pola perilaku warga masyarakat hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan wujud kelompok-kelompok sosial dan hubungan timbal balik dengan perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya. Cukup. Baiklah, itulah video materi dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah menonton. Semoga video dari saya bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.